Halo Sobat Cekis, belum lama ini Mitsubishi Pajero Sport baru saja mengalami penyegaran alias facelift. Dan pastinya, kalau Pajero udah facelift, kubu lawannya pasti nggak mau kalah ya kan? Yes, kita bicara soal Toyota Fortuner, SUV favorit keluarga Indonesia. Walaupun sudah lumayan lama di sini sejak 2015 gitu ya, tapi mobil ini kali ini mengalami penyegaran lagi, facelift lagi. Dan jujur kali ini kita suka desainnya karena dia mengambil desain ala Fortuner Legender yang pernah kita ulas di Thailand beberapa tahun lalu. Tapi apakah ada bedanya? Dan semasif apa perubahan Toyota Fortuner facelift ini? Kali ini kita berbeda dibanding teman-teman rekan yang lain yang mereview varian yang paling atas, yaitu Fortuner GR Parts atau GR Sport. Kita reviewnya justru varian yang cenderung lebih terjangkau. Ini adalah Toyota New Fortuner VRZ non-GR facelift 2024. Check it out. Akhirnya, dari kubu Triple Ellipse meluncurkan juga rival abadi dari Pajero Sport. Nah, di mana Pajero Sport kan udah facelift beberapa waktu lalu, mereka nggak mau kalah pastinya. Yes, ini adalah the new Toyota Fortuner facelift 2024. Nah, tapi yang kita review kali ini adalah justru varian salah satu yang paling bawahnya. Kenapa? Karena sebelum ini rekan-rekan media sudah mendapat kesempatan eksklusif untuk mereview Fortuner baru. Tapi itu kan mereka rata-rata reviewnya varian yang paling atas, yang 4x4 GR Sport ataupun yang 4x2 GR Parts. Nah, kita pengen beda nih approach-nya. Kita pengen review justru yang VRZ 2.8 standar tanpa GR-GR-an. Karena ini adalah salah satu varian yang menarik dan menurut kita juga sebenarnya udah up to date kok gitu ya. Kan GR Parts itu kan cuma aksesoris aja. Dan yang ini pastinya salah satu yang lebih terjangkau juga. Jadi pastinya sangat menarik untuk diulas. Oke, nah sekarang kita akan bahas bedanya apa sih dengan Fortuner yang sebelumnya. Karena kan ini bisa dibilang facelift lagi gitu ya. Kita sebenarnya udah pernah mereview Toyota Fortuner facelift yang lalu. Kalau kalian pengen nonton review itu, bisa kalian cek di sebelah sini. Dan juga di sebelah sini. Karena faceliftnya udah berkali-kali. Tapi akhirnya di tahun 2024 ini, mereka memasukkan desain yang sudah kita lihat di Thailand semenjak tahun 2020. Yes, jadi di 2020 lalu di Thailand facelift dengan versi Fortuner Legender itu kan sudah dijual gitu ya, sampai ke Indonesia di tahun 2024. Namun mereka nggak pakai nama Legender atau Leader di sini, tetap dengan nama Fortuner VRZ, yang di bawahnya ada SRZ, dan yang atasnya, yang paling atas itu dengan Fortuner 4x4 GR Sport. Jadi yang GR Sport cuma untuk 4x4 aja gitu ya. Nah, oke, bahas eksteriornya. Dari belakang seperti biasa. Bentuknya secara overall masih sama dengan Fortuner yang sebelumnya ya kan. Ini kan hanya penyegaran aja. Jadi di atas antena shark fin sewarna body, udah ada integrated spoiler di sini, dan juga ada third stop lamp yang sudah LED monokromatik, kaca sudah ada defogger, dan wiper sudah rapi. Dan efek floating roof juga masih ada, plus aksen chrome belt line di sini juga masih ada juga. Nah, termasuk di bagian belakangnya sini, ini ada satu perubahan di mana garnish tengahnya ini, yang tadinya dia black chrome, sekarang dia jadi warna piano black, jadi full black gloss seperti ini ya. Logo Fortuner tetap di sini, tapi dia full hitam. Jadi mungkin kesannya lebih sangar gitu, nggak perlu dibawa ke toko stiker lagi. Dan di bawah, karena ini varian yang basic untuk yang 2.8, logonya cuma 2.8 VRZ aja. Nggak ada logo-logo GR Parts ataupun GR Sport sama sekali. Dan bumpernya, nah ini nih, bumpernya kita udah suka, dan sebenarnya udah masuk ke Indonesia dari tahun 2021. Karena dulu pun banyak pihak aftermarket yang masukin bumpernya untuk nge-facelift Fortuner mereka sendiri. Kita juga udah pernah review Fortuner yang faceliftan sendiri di video yang sebelah sini. Itu bumpernya udah pakai yang ini. Iya, ini adalah bumper Fortuner Legender. Jadi dia desainnya lebih
meliuk-liuk seperti ini dengan ada aksen tarikan hitam ke sini yang belok nyambung ke bagian mata kucing di bagian bawahnya. Dan diffuser di bawah sini juga dia warnanya piano black gitu ya. Jadi kesannya lagi-lagi lebih modis. Nah, untuk urusan safety, dia udah ada 4 titik parking sensor yang 5 bahkan, karena ada satu lagi di tengah. 5 titik parking sensor yang flush rata dengan bodi, dan juga ada kamera mundur yang dimount di bagian sebelah sininya. Nah, taillights-nya ini sebenarnya taillights-nya masih sama aja ya seperti yang lama. Jadi dia LED bar. Ini kan udah pernah facelift juga di taillights-nya. Jadi masih LED bar yang model yang blok seperti ini. Dan juga untuk lampu C-nya berada di bagian tengah, dan lampu mundurnya masih bohlam di bagian bawah sininya. Tapi ada satu hal yang pengen gue cari tahu. Apakah dia pakai lampu stop lampnya Legender? Karena kalau Legender itu lampu C-nya dia sequential. Kita cobain yuk. Ternyata belum. Iya. Jadi untuk varian at least yang basic yang 2.8 VRZ, dia lampu C-nya masih yang berkedip seperti ini. Jadi bukan lampu belakang Legender. Tapi apakah versi yang paling atas yang 4x4 GR Sport akan begini atau pakai Legender? Tunggu review lengkapnya nanti pas kita review varian yang 4x4 GR Sport. Tapi itu artinya taillights-nya masih sama dengan yang pre-facelift. Ke bagian side profile, di sini kelihatan kalau efek floating roof-nya masih tetap disisakan, dan di bagian atas pun tetap dapat roof rail berwarna gunmetal yang dari besi, jadi bisa beneran kalian pakai. Nah, di bagian bawah ini memang agak unik karena dia over fendernya tetap hitam, cladding plastik gitu ya, tidak glossy, dan langsung nyambung ke bagian footstep yang ada di bagian bawah sebelah sininya. Untuk bagian pilar-pilar belt lines ini juga masih sama chrome yang memutar ke bagian belakang, pilarnya tetap hitam doff biasa, dan door handle dia modelnya grip type sama seperti sebelumnya. Tapi kalau yang sebelumnya chrome, sekarang dia ada aksen kayak cover door handle gitu ya, kayak gini. Jadi cover door handle-nya ini ada 2 bagian, satu buah untuk bagian gagangnya, satu lagi bagian untuk bagian luarnya. Memang ini plus dan minus. Plusnya adalah ini akan mencegah goresan pada saat kuku kalian ngegores bagian dalam. Jadi kalian nggak perlu nge-PPF bagian ini lagi. Tapi minusnya, mungkin ini akan terlihat seperti aksesoris bapak-bapak yang tidak disukai semua orang. Tapi at least hitam ketemu putih masih masuk lah. Dan dia pun sudah ada talang air yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Ke bagian depan, spion juga sama, dapat treatment berupa cover. Iya, jadi kan tadi kan ini di cover ya, ini bukan di repaint tapi di cover. Spionnya juga diberikan cover. Tapi cover di spionnya ini lebih unik karena ini covernya tuh carbon look. Iya, dia ada efek karbon di bagian atas ini, dan ini karbonnya kayak karbon 4D gitu ya, jadi nggak kelihatan kayak karbon palsu. Ya, lagi-lagi ya cukup oke lah. Dan ini sendiri juga spionnya sudah electric retract, auto retract, electric adjustment. Ada lampu C-nya di bagian sini, dan memang dia di bawahnya tidak ada kamera karena kameranya untuk varian ini belum 360, dan juga ada paddle lamp yang menyinari pas malam-malam. Sesimpel itu aja. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari Fortuner VRZ facelift. Iya. Nah, untuk versi yang VRZ ini yang non GR parts, justru peleknya ini jujur ya kita lebih suka. Kenapa? Karena untuk yang di varian GR parts itu kan peleknya di full cat hitam ngeblok semua, yang bikin peleknya kesannya jadi lebih kecil walaupun lebih gahar. Nah, di sini dia dibiarkan two-tone polish seperti ini dengan warna gunmetal di bagian belakangnya. Jadi justru lebih terasa modis gitu ya peleknya, lebih kelihatan desain alurnya. Dan desain ini juga bikin dia kelihatan kayak pakai pelek Legender, karena desain ini mirip dengan pelek Legender, hanya ini memang lebih kecil. Kalau Legender kan lebih gede gitu ya kalau yang di Thailand. Nah, ini sendiri dia ringnya sebenarnya masih sama, ring 18 inci dibalut dengan ban Bridgestone Dweller HT dengan ukuran 265/60 R18. Pengereman depan belakang sudah full disc brake semua. Safety yang basic kayak ABS, EBD, traction control gitu-gitu dia sudah ada. Walaupun untuk TSS itu juga dia udah ada, tapi menjadi varian tersendiri. Jadi maksudnya kalian mau beli yang ada TSS-nya bisa, mau yang enggak juga bisa. Dan kayak contohnya di varian 4x4 yang paling atas yang GR Sport itu TSS memang sudah ada secara lengkap secara bawaan. Tapi untuk tipe yang bawa-bawa kayak gini, ya TSS ada variannya sendiri. VRZ TSS gitu misalnya, atau VRZ GR Parts TSS, seperti itu. Namun tentunya perubahan paling major yang terjadi di New Fortuner Facelift 2024 adalah di bagian fascia depannya. Iya, bagi warga Indonesia, muka ini akan terlihat sangat baru. Iya, karena
muka ini berbeda total dibanding yang sebelumnya, yang dimana dari TRD ke GR Sport cuma diganti emblemnya doang. Kalau di sini ini benar-benar full dari bumper, grill, semua itu diganti. Tapi bagi kalian yang udah pernah nonton video kami, yang kita bilang sebenarnya muka ini nggak baru-baru amat, karena Fortuner Legender sebagai Fortuner facelift itu udah ada di Thailand semenjak tahun 2020. Jadi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 baru masuk ke Indonesia. Tapi ya better late than never lah, nggak masalah menurut kita. Karena memang muka Legender seperti ini itu justru ganteng menurut kita. Jadi membuat Fortuner terlihat lebih maskulin dan membuat dia terlihat mirip Lexus. Iya, karena ini grillnya kayak seolah menembus ke bagian bawah, seolah membentuk seperti ala-ala Spinder grill. Nah, dari bagian atas ini juga karena grillnya benar-benar baru, motifnya sekarang honeycombnya jadi model garis renggang begini ya, yang kalau di Laknas kita sebut ini tuh sebagai GRS. GRS itu bukan GR Sport, tapi GRS alias grill ramah strobo. Nah, karena banyak banget pihak-pihak yang Fortuner yang pasang strobo dan violet gitu ya, Mini Pro G kalau kata anak-anak zaman sekarang, ini dia jauh lebih mendukung karena ngumpetinnya jadi lebih enak gitu. Jadi ada senggah-senggah seperti ini pas banget buat dipasangin strobo atau Mini Pro G. Semua aksennya dia piano black, dari mulai tepian atas grill, bagian logo sampai ke bagian eyeline, ke bagian atas lampu sini warna piano black yang seolah menembus daging ini dan nyambung lagi ke bagian bumper bawahnya sebelah sini. Bumpernya dibuat menajam di bagian tengah sehingga seperti punya paruh gitu, dan di bawah juga aksen diffuser hitamnya sampai ke bagian samping sini gitu. Di bawahnya juga ada aksen scuff plate berwarna silver yang menegaskan kemacoan. Nah, kalau bicara soal lampu, sayangnya memang ini lampunya masih serupa dengan versi yang pre-facelift. Karena kalau Legender, dia kan lampunya yang model DRL garis-garis ala serokan daun gitu, itu juga ada di Indonesia, masuk. Tapi hanya masuk ke varian yang 4x4 GR Sport aja, yang paling atas baru dapat lampu Legender. Sisanya yang ke bawah, lampunya ya sama seperti yang pre-facelift seperti ini. Jadi untuk bagian DRL, dia tidak di lampu, DRL-nya di bagian bawah sini, di bagian bumper bawah sininya, yang juga berfungsi sebagai sen. Untuk lampu senja, dia LED bar yang meliuk ke sini dan ke atas lagi sama seperti sebelumnya. Dan untuk lampu headlampnya, low beam dan high beam, dia masih violet LED di bagian dalam sininya. Fog lamp juga sudah LED di bagian bawah sini, dan safety di depan, dia hanya dibekali dengan 2 titik corner sensor, karena untuk bagian kamera depan sini, walaupun ada mountingnya, tapi dia hanya dummy saja. Karena untuk kamera depan dia ada di varian yang atasnya. Contohnya VRZ 2.8 GR Parts. Nah, itu udah kamera 360 seperti itu. Tapi untuk soal safety, kayak di bagian atas gitu ya, untuk varian yang ada TSS tentunya akan dapat sensor-sensoran. Di sini hanya dapat dashcam aja untuk keperluan tambahan dari Toyota. Dan secara overall, desain dari si Toyota Fortuner Facelift 2024 tipe yang VRZ ini justru menurut kita terlihat paling clean gitu ya. Karena yang GR Parts atau yang GR Sport yang paling atas itu kan lebih rame, lebih banyak aksen hitam, banyak aksen racing. Tapi untuk varian yang paling clean kayak gini, justru jadi yang paling mirip dengan versi Legender di Thailand. Tinggal kalian ganti lampunya jadi lampu yang serupa dengan yang 4x4, dan ganti peleknya jadi ring 20 inci, jadi The Legender. Oke, lanjut bahas soal interior dari Fortuner VRZ Facelift 2024 yang non-GR. Nah, pertama-tama dari pintunya, feelingnya sama aja, dia tetap terasa berat gitu ya. Untuk mobil yang SUV ladder frame seperti ini udah cocok lah. Tapi secara ya lihat secara sekilas memang bedanya nggak terlalu ketara gitu. Jadi di bawah kalian tetap dapat footstep buat kalian injak. Ada juga seal plate plastik dengan logo Toyota di bagian sininya, dan karpet dengan emboss Fortuner yang sudah ada. Oke, so begitu aja guys, rasa duduk di baris pertama dari Toyota Fortuner Facelift 2024 yang tipe VRZ. Sebelum kita bahas detail fitur dan ada apa di sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan keramik, kenapa nggak kalian support kalian? Klik tombol like di bawah dan klik tombol merah Racing untuk subscribe ke channel Astro Junkie. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian nggak aktifin video kami dan juga mekanisme kami di Laknas Standar Sekolah J untuk info otomotif yang menghibur kalian semua. Oke,
Kita kenalan dulu dengan kuncinya ya, yang bentuknya seperti ini. Kuncinya sama aja kayak yang sebelumnya, jadi dia ada logo Fortuner dengan tarikan siluet garis khas Fortuner yang mereka sangat banggakan. Dan juga ada 3 buah tombol, lock, unlock, dan untuk buka power tailgate. Iya, jadi walaupun ini varian yang basic, yang 2.8 VRZ non GRS, tapi tetap dapat power tailgate di belakang. Jadi ya udah memudahkan lah. Nah, dia pun sudah engine start stop button di bagian kanan sini, tapi karena ini unitnya konon sedang low bat karena habis direview oleh banyak sekali rekan-rekan yang lain, kita nggak akan startup. Tapi untuk informasi mesinnya masih pakai yang 2800 sama aja kayak gini. Nah, untuk jangkis bicara soal berpacu 2800 cc 1 GD FTV inline 4 DOHC dengan TNT. Tenaganya 201 HP dengan torsi 500 Nm yang dimake ke transmisi 6-speed automatic berpenggerak roda belakang. 0-100 tuntas dalam 11,9 detik. Ya sebenarnya nggak kenceng-kenceng amat, tapi udah lebih dari 2 detik lebih kenceng dibandingkan 2.4. Dan dia bisa menarik loader seberat 12 ton. Torsinya luar biasa. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya mesinnya sih masih terbukti durable, bandel, dan cumiable. Itu yang paling penting, karena cumi is life di masa kini. Sisanya interiornya sudah full black sama seperti yang facelift sebelumnya. Udah ada soft pad, logo Fortuner gitu-gitu semua udah ada, dual glove box sampai ke bagian AC digital dan bagian sininya. Tapi yang beda ada di bagian head unitnya, karena head unitnya sekarang sudah ada built-in Wi-Fi, TIN Touch, dan sudah bisa terkoneksi bahkan untuk menonton televisi. Kayak gimana head unitnya? Yuk kita bahas. Oke, head unit barunya seperti ini. Iya, jadi pertama secara tampilan fisik dia lebih besar. Di bagian kanannya juga ada capacitive touch button untuk matiin home, volume, voice command, NFC, dan untuk masuk nyolok-nyolokin flash drive. Nah, menu utamanya seperti ini. Di bagian tengahnya ada diamond yang berputar. Ini menandakan kalau sistemnya ready untuk menangkap voice command kalian. Sisanya widgetnya bisa diatur-atur, bisa kalian slide juga. Dan ada contoh-contoh command seperti Hi Toyota gini-gini, controls yang shortcut. Nah, langsung kedetek ya di sini kalau kita ngomong Hi Toyota. Nah, di bagian kanan ada widget untuk weather, kemudian ada petunjuk indikator, dan di bawah sini ada ini menu home, ini menu untuk memutar, dan ini ada Apple CarPlay-nya, termasuk untuk Bluetooth teleponi. Jadi kalian tinggal connect Bluetooth. Ada juga untuk Android Auto. Jadi Apple CarPlay, Android Auto semua udah kompatibel, termasuk menu banyaknya di sini. Jadi ada untuk ngecek kartu prabayar, ada surround view monitor. Ini karena ini varian yang kita review head unitnya, ini varian yang GR parts, karena tadi yang dibagi head unit di yang VRZ biasa itu lowbat, nggak bisa nyala. Tapi kalau di yang versi yang VRZ dia belum ada kamera 360-nya. Nah, kemudian ada untuk koneksi, hiburan, ada RCTI Plus, noise, video browser, gini semua ada ya. Jadi sekarang kalian bisa tonton acara kesukaan kalian di head unit ini secara langsung. Nah, dan kayak yang gue bilang, dia udah bisa voice command. Kalian tinggal ngomong, Hi Toyota, putar MNC TV. Untuk menggunakan MNC TV, hubungkan ke jaringan Wi-Fi terlebih dahulu. Nah, jadi memang butuh jaringan Wi-Fi yang sudah built-in juga, tinggal kalian connect aja. Terangkan layar. Kecerahan sudah dinaikkan. Dan masih banyak komen-komen lainnya di sini yang bisa kalian coba. Ini komennya banyak banget gitu ya. Salah satu voice comment dengan list komen yang paling banyak yang pernah kita lihat. Jadi udah oke lah, update-nya kita appreciate. Ini head unitnya semakin bagus. Kurang lebih seperti itu. Jadi udah jauh lebih modern ya. Bisa dikontrol dari HP, bisa pakai voice command-nya pun sangat lengkap, dan itu sangat menarik. Sisanya ke bagian tengah di sini sama dengan aksen Blackwood. Kemudian di sini pun ada ionizer, ada 2 buah cup holder, AC full digital dengan arah sembur yang oke. Mode drive juga ada Eco, normal, dan sport di sini, termasuk ada tombol buat matiin traction control. Ada armrest yang kukulitan, sama juga joknya pun sudah kukulitan di sini dengan pengaturan yang sudah elektrik untuk bagian driver. Dia bisa sliding, reclining, dan juga ada seat height adjuster. Setirnya juga masih sama dengan pengaturan yang tilt dan teleskopik, termasuk sudah dilapis kulit dengan dark wood di atasnya. Ada paddle shifter di bagian belakang, bagian kanan untuk kontrol speedometer, bagian kiri untuk kontrol
audio steering switch termasuk Bluetooth teleponi, dan di bagian bawah sini ada tuas kecil untuk cruise controlnya. Nah, untuk varian yang udah ada TSS tentunya sudah adaptif, tapi di sini belum karena ini bukan varian yang TSS. Nah, ke bagian atas kaca tengah day night view sudah monokromatik. Ini pun serupa dengan yang facelift yang sebelumnya karena yang sebelumnya sudah monokromatik. Ini dashcam DVR ini tambahan aja dari Toyota, tapi bisa ditambahkan sebagai TCO alias Toyota Customization Option. Ke atas headliner juga warnanya light gray seperti ini dengan overhead console yang nyalanya ala kristal-kristal segini, sudah full LED, dan juga ada tempat buat naruh kacamata di tengah. Dua buah sun visor yang dua-duanya udah ada kacanya dan udah ada lampunya, walaupun lampunya masih lampu pijar biasa. Nah, baris kedua ada bedanya nggak? Yuk kita cek langsung. Oke, sekilas bahas baris kedua dari Toyota Fortuner VRZ Facelift 2024. Di sini sebenarnya nggak ada bedanya kecuali satu, yaitu RSE-nya. Iya, RSE itu apa? RSE itu Rear Seat Entertainment. Iya, jadi untuk bagian atas ini sekarang layarnya dia jadi lebih besar. Iya, jadi untuk hiburan baris keduanya ini sudah nyambung juga dengan konektivitas Wi-Fi-nya juga. Jadi bisa ada online nonton di sini gitu ya. Kita bahas RSE-nya. Jadi sistem RSE barunya seperti ini. Sekarang dia lebih besar, jauh lebih besar. Jadi bisa lebih puas untuk ditonton oleh orang baris kedua maupun baris ketiga. Menu utamanya seperti ini. Ada video source, picture, music, movie setting, dan apps. Di bawahnya ada shortcut untuk back, volume, menu. Ini kayak Android ya, yang kayak buat buka banyak items gitu. Setting untuk sound dan brightness kita naikin dikit ya biar terang. Dan juga untuk menyembunyikan menu utamanya. Nah, di bawah sini ada capacitive touch button untuk matiin dan nyalain. Ini tinggal kita balikin lagi, kita lihat apps-nya. Apps-nya di sini lengkap ya, karena ini kan terkoneksi dengan Wi-Fi, jadi kalian bisa langsung menggunakan semua fitur yang terkoneksi internet dari Google Chrome, YouTube, Spotify, Netflix, Xbox, PS Remote Play, Smule, bahkan sampai Kompas saja ada di sini, Disney Plus, dan pastinya bisa wireless mirroring juga kalau kalian pengen mirroring ke handphone misalnya. Jadi udah sangat lengkap. Misalnya kita buka YouTube, sekarang Wi-Fi-nya emang lagi nggak connect, tapi kalau kalian konekin, ini langsung bisa ditonton oleh kalian. Dan ini pun bisa kalian koneksikan dengan wireless headset sehingga kalian bisa menonton dan mendengarkan tanpa mengganggu suasana kabin seperti itu. Kalau seandainya udah nggak dipakai, tinggal kalian flip aja ke bagian depan kayak gini. Yes, jadi secara overall kalau disingkat gitu ya, perubahan di interiornya sebenarnya hanya dua. Head unit baru yang lebih canggih dengan Wi-Fi bisa nonton, dan rear seat entertainment baru yang sama canggihnya juga bisa buat nonton, Wi-Fi, dan lain-lain. Sisanya serupa seperti yang pre-facelift. Dan kita nggak akan bahas sampai baris ketiga dan bagasi karena itu masih sama aja. Kalau kalian pengen nonton review lengkap Fortuner, bisa cek video kita yang sebelumnya. Itu akan lebih lengkap di sana. Dan nanti juga kita akan review juga varian yang lebih atas-atasnya ya, yang GR Parts dan yang GR Sport 4x4 juga. Jadi kalian stay tune aja. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai Toyota New Fortuner Facelift versi tipe VRZ non-GR tahun 2024. Iya. Memang kali ini kita reviewnya agak sedikit pendek karena waktunya cukup terbatas, dan di sini pun rame banget di event launchingnya karena tentunya Fortuner adalah sebuah mobil yang sangat penting, ditunggu oleh banyak orang, dan pastinya mobil ini kedepannya juga akan tetap laris aja. Walaupun secara kode body, secara generasi dia masih belum berubah banyak, tapi update-nya setidaknya membuat dia jadi jauh lebih kekinian dan bisa mengejar atau bahkan mengungguli Mitsubishi Pajero Sport yang kemarin baru juga facelift gitu ya. Nah, kita ingetin lagi, kita sebenarnya udah pernah mereview Fortuner di iterasi facelift yang sebelumnya. Kalau kalian pengen nonton, boleh tonton di sini dulu yang TRD, dan di sini juga yang GR Sport, itu untuk review lengkapnya. Nanti kita akan ulas lagi secara lebih in-depth lagi di varian favorit semua orang, yaitu Fortuner GR Parts yang di sebelah sana. Nah, udah hitam tuh, warna kesukaan pengguna Fortuner ya kan. Nah, nanti kita akan
kupas lebih lengkap lagi. Tapi untuk sekarang, terima kasih banyak kepada Toyota yang udah ngajak kita ke event peluncuran resmi dari Toyota New Fortuner Facelift 2024 yang sangat keren ini. Kita pilih varian base trim karena jarang ngulas yang ini. Rata-rata orang kan pasti ngulasnya varian yang GR Park atau yang 4x4 GR Sport sekalian. Kita mulai dari bawah dulu, stay tune buat video kita. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Jangan subscribe YouTube channel kami dalam suatu janji. Kepoin juga sosial media kami untuk subscribe kami dalam notifikasi seperti ini. Supaya update dengan informasi terbaru dan mobil-mobil keren seperti Toyota Fortuner Facelift ini. Dan kalau kalian nanya, kok belum ada yang interestingnya? Jujur kita belum ngulik terlalu dalam karena lagi-lagi waktunya cukup terbatas. Nanti pas kita bahas yang varian GR Parts dan juga yang 4x4 GR Sport, pasti kita akan include hal annoying dan interesting dari kedua varian tersebut. So, gimana menurut kalian mengenai Fortuner terbaru ini? Untuk harganya, Toyota juga belum mengumumkan secara resmi di event ini, tapi price listnya konon udah bocor. Nih, seperti itu. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.